Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Di sini kami akan bahas mengenai mental fatigue akibat multitasking berlebihan. Adapun anggota kelompok kami yaitu dari Rizky Maulana, Randy Zahran, Girlis Nuruyakhyati, dan Destina Eka Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mental fatigue. Apa itu mental fatigue? Mental fatigue adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelelahan secara mental dan emosional. Dalam kondisi ini, seseorang merasa kehilangan semangat dan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka merasa sulit berpikir jernih karena energi kognitif di dalam otaknya telah terkuras. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa aja gitu di dunia modern ini. Terutama mereka menghadapi beban pekerjaan yang sangat banyak dan sangat berat gitu, dari mulai tekanan emosionalnya ataupun bahkan terlalu banyak melakukan multitasking tanpa disertai istirahat yang cukup. Jadi mereka mengalami mental fatigue. Sedangkan apa itu multitasking? Multitasking adalah perilaku di mana seseorang melakukan dua atau lebih aktivitas dalam waktu yang bersamaan seperti itu, atau berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat tanpa jeda yang cukup seperti itu. Contohnya bisa kita lihat ibu yang menyiapkan makan malam di dapur sambil tetap mengawasi anaknya sedang bermain di ruang tamu. Itu kan dua kerjaan dalam satu waktu. Ataupun kita sebagai mahasiswa, kita mendengar kuliah secara daring atau Zoom sambil kita juga membalas pesan di HP ketika teman bertanya, ataupun ketika kita membuka tugas juga pas lagi dijelaskan saat Zoom gitu. Jadi kita melakukan berbagai banyak kegiatan, dari mulai mendengarkan kuliah, terus menjawab teman pesan chat mengenai materi kuliah juga, dan juga mengerjakan tugas kuliah di matkul lain seperti itu ataupun matkul tersebut. Adapun ciri-ciri dari mental fatigue yaitu bisa terlihat dari mudah marah, sulit fokus, dan produktivitas yang menurun. Terus juga pikiran sering melayang, tidur terganggu, dan muncul perilaku yang tidak sehat. Kalau dibiarkan bisa timbul kecemasan yang berlebihan, gejala depresi, bahkan nyeri tubuh tanpa sebab jelas. Aktivitas ringan jadi berat, pola makan berubah, dan kesalahan kerja makin sering terjadi. Itu sebuah sinyal yang menandakan bahwa tubuh kita perlu istirahat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Zahran akan melanjutkan pembahasan penyebab mental fatigue akibat multitasking berlebihan. Yang pertama yaitu ada cognitive overload. Ini terjadi saat otak kebanyakan input, misalnya sambil ngetik, sambil balas chat, sambil meeting. Akhirnya fokus buyar dan kualitas kerja turun. Yang kedua, continuous partial attention, yaitu otak kita terus siaga karena notifikasi, email, atau info. Yang ketiga, decision fatigue, yaitu otak menjadi kacau akibat terlalu banyak ambil keputusan kecil sambil multitasking. Yang keempat, yaitu kurangnya recovery time, otak nggak dikasih jeda istirahat, bahkan waktu istirahat pun masih ke tugas-tugas yang belum kelar. Lalu ada juga fragmentasi perhatian, stimulasi digital berlebih, dan yang paling sering terjadi yaitu kurangnya mindfulness atau kesadaran penuh dalam menjalani aktivitas. Kesimpulannya, multitasking bukan bikin produktif, tapi justru bisa merusak ketenangan pikiran kita. Selanjutnya yaitu mental fatigue dilihat dari perspektif psikologi Islam. Kalau kita lihat dari psikologi Islam, mental fatigue nggak cuma dianggap sebagai gangguan pikiran biasa, tapi juga sebagai tanda ketidakseimbangan antara akal, jasmani, dan rohani. Islam punya pendekatan yang unik dan menyeluruh, misalnya lewat konsep tawazun atau keseimbangan antara kerja dan istirahat, antara dunia dan akhirat. Lalu ada zikrullah dan tadabbur sebagai recharge spiritual, seperti pada Quran surat Ar-Rod ayat 28, ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang ketiga yaitu menekankan manajemen waktu, seperti pelaksanaan waktu sholat tepat waktu. Untuk yang terakhir yaitu untuk bisa mengendalikan nafs supaya ambisi duniawi tidak menguasai diri kita. Intinya Islam bukan cuma ngajarin cara kerja keras, tapi juga ngajarin cara istirahat yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Pencegahan kelelahan mental menjadi hal penting dalam menjaga kesehatan jiwa, terutama di era serba cepat dan penuh tuntutan seperti saat ini. Cara pencegahannya atau solusi preventifnya yaitu yang pertama, membuat skala prioritas dan manajemen waktu meliputi niat dan azam dalam Islam. Dalam perspektif Islam, konsep niat dan azam sangat berperan penting dalam membantu seseorang mengarahkan tujuan hidup dan mengelola aktivitas hariannya, sehingga tidak semua hal perlu dikerjakan sekaligus. Yang kedua, istirahat yang cukup meliputi tidur, zikir, dan relaksasi.
Istirahat yang cukup merupakan salah satu kunci utama dalam mencegah kelelahan mental, seperti tidur yang cukup, terutama di malam hari, serta siang hari telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan konsentrasi dan selain tidur yang cukup, zikir juga merupakan bentuk istirahat batiniah yang mampu menurunkan kadar stres secara signifikan. Relaksasi juga bisa dilakukan melalui aktivitas ringan seperti berjalan di alam terbuka sambil mengingat ciptaan Allah. Yang ketiga, menjauhi multitasking yang tidak penting. Multitasking memang sering dianggap produktif. Namun, dalam kenyataannya, ketika seseorang terlalu banyak membagi fokus pada tugas-tugas yang tidak penting, maka kualitas kerja dan kehadiran hati dalam aktivitas pun berkurang. Nah, oleh karena itu, penting untuk kita menyaring kegiatan berdasarkan urgensi dan manfaatnya, serta menyelesaikan satu tugas sebelum berpindah ke tugas yang lainnya. Latihan mindfulness Islami seperti murojaah, tadabbur, dan zikrullah. Mindfulness atau kesadaran penuh bisa dilatih melalui pendekatan Islam yang sangat kaya. Salah satu bentuknya adalah murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran, yang dimana dapat melatih fokus ketenangan dan menghubungkan diri pribadi dengan kalamnya Allah. Lalu, tadabbur Al-Quran yaitu merenungi makna ayat-ayat Al-Quran sangat baik untuk menenangkan hati. Lalu, zikrullah baik secara lisan maupun batin merupakan bentuk mindfulness tertinggi karena menghubungkan kesadaran seseorang langsung kepada Sang Pencipta. So, mindfulness Islami ini menekankan fokus pada Allah sebagai objek utamanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual dan pastinya mencegah kelelahan mental. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang solusi kuratif atau cara pencegahannya. Nah, menurut pandangan psikologi, kuratif ini dapat berupa upaya untuk mengatasi masalah dan gangguan psikologi pada seseorang yang sudah mengalaminya dengan tujuan untuk mengurangi atau membantu orang tersebut menghadapi masalah dan gangguan psikologinya agar dia mendapatkan ketenangan jiwa kembali. Lalu, apa hal yang bisa dilakukan menurut psikologi Islam? Yang dapat dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah terapi spiritual. Jadi dalam terapi spiritual ini kita dapat melakukan seperti misalnya sholat yang khusyuk, lalu ruqyah syariah gitu. Ruqyahnya itu bisa berupa membaca Al-Fatihah, lalu membaca ayat kursi, lalu membaca mu'awizatain, dan juga bisa membaca zikir dan merenungi Al-Quran atau tadabbur Quran. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan konseling Islami dan psikoedukatif tentang kelelahan mental ini. Lalu ada detox digital dan istirahat dari multitasking. Nah, ini juga penting karena kegiatan detox digital atau biasa yang kita kenal itu kita menjauhi atau mengurangi penggunaan gadget yang berhubungan dengan internet, misalnya seperti ponsel atau komputer atau tablet. Hal itu kan juga bisa memicu ya. Lalu ada konseling profesional jika sudah masuk ke tahap burnout yang berat. Nah, bila kita sudah melakukan seperti terapi spiritual, terus konseling Islami, lalu detox digital dan juga istirahat itu kurang, maka kita perlu bantuan profesional untuk membantu kita kembali pulih. Seperti itu. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, di mana dalam Islam kita tahu tentang keseimbangan, baik keseimbangan antara dunia dan akhirat, atau bahkan tentang pekerjaan dan kehidupan sosial. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap hal yang terjadi pada diri kita adalah pertanda dari Allah. Bisa jadi saat kita mengalami kelelahan mental, Allah sedang memberitahu kita nih bahwasanya kita sudah cukup untuk mengejar dunia dan kita perlu untuk beristirahat agar kita dapat kembali menata kehidupan, menata kembali iman agar kita dapat melanjutkan hidup menjadi lebih baik dan kita dapat kembali ke jalan Allah. Kron kasiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.